Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja Rodi mulai dikurangi, bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Hei, mana pesanan piranha rombay saya? Apa sudah selesai kau buat? Oh, perahumu sudah siap. Mari ikut saya. Bagus. Ini bayaran untuk perahuku. Terima kasih. Apa-apaan ini? Cuma segini. Apakah tidak menghargai hasil kerja saya? Ini saja tidak cukup untuk membuat modalan. Apakah kau tidak ikhlas mengeluarkan perahu orang baik itu untukku? Apakah kau ingin dilarang tegas dariku? Masih untung aku bayar atas perahumu. Sudah, terima saja itu. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Hei, apa perahu orang baik yang aku pesan minggu lalu sudah siap? Perahumu sudah siap. Mari ikut aku. Aku sudah menyiapkan ikan asinku untuk kapal-kapal. Baik, saya akan membawanya. Terima kasih. Apa? Kau mau main membawa semuanya itu? Apakah tidak ingin membayar sedikit, Bang, dengan hasil kerja keras kami? Kau ini seperti dengan siapa saja. Kan sering memesan perahu padamu. Apa kau masih menuntut padaku? Apa kau tak membayar? Kalau kau tak membayar, aku akan mogok kerja. Kau berani-beraninya menuntutku. Aku akan berbicara pada pimpinanku. Presiden Saparua van der Burgt menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hei rakyat Maluku, apa kalian ingin seperti ini selamanya? Diperlakukan seenaknya oleh Belanda? Pastinya kami semua tidak ingin diperlakukan seenaknya oleh tentara Belanda. Sudah, jangan ribut. Itu tidak akan memecahkan masalah yang kita hadapi. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapiten Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana besok kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda besok. Patimura, saya akan mempersiapkan peralatan dan senjata untuk menyerang Belanda besok. Kapiten Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut, berhasil menangkap Residen van der Burgt dan keluarganya. Namun, residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Baik, saya akan melepaskan kalian. Tapi ingat, jika kalian membuat ulah lagi terhadap rakyat Maluku, saya tidak akan memaafkan. Baik, Kapiten. Saya tidak janji, Patimura. Patimura, kenapa kau melepaskan mereka? Tenang saja, ini baru awal. Besok kita akan menyerang bentengnya. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817, pasukan Kapiten Patimura menyerang benteng Dordrecht. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen van der Burgt, istri dan 2 anaknya tewas. Musuh!
Merdeka, kita berhasil, kita menang. Ya benar, kita telah menguasai benteng ini. Merdeka! Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda tiba di Saparua yang dipimpin Mayor Betjes berusaha merebut kembali benteng Dutch. Apa pasukan Belanda yang datang? Benar Patimura, dan karena akan kembali merebut benteng ini. Tidak akan memperbolehkan kamu merebut benteng ini. Akhirnya, Mayor Betjes bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dutch. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Betjes berusaha merebut kembali benteng Dutch. Kapiten Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Betjes mati tertembak. Selama 3 bulan, benteng itu dikuasai Kapiten Patimura. Kita dapat menguasai lagi benteng ini. Merdeka! Merdeka! Maukah kau mengembalikan benteng itu kepada kami? Kami akan membayar 5 keping emas. Saya sudah katakan kepada Anda, saya tidak akan memberikan benteng ini walaupun Anda memberikan 5 keping emas perak. Perundingan dengan Kapiten Patimura tidak berhasil, sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam atau benteng Dutch. Semua keluar, benteng ini harus segera dikosongkan. Kita mundur. Patimura mundur. Akhirnya, Belanda dapat menguasai benteng Dutch. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyaknya daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Rebok, Thomas Patiwel, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri yang kemudian dibawa ke Saparua. Hei, bawa Patimura ke Saparua. Apa yang ingin kau lakukan kepadaku? Patimura, kami ingin bekerjasama kepadamu. Apakah kau mau? Tidak, saya tidak akan bekerja sama kepada kalian. Patimura, apa yang kau sampaikan kepada Patimura tua boleh dikalahkan, tapi kelak Patimura muda akan membebaskan rakyat Maluku. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda.